أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقال رسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. Para sairin dan sairat rahimahullah, terutama para ulama dan para asatidz dan asatizah yang aku muliakan, terutama keluarga besar daripada makbarah almarhum yaitu Pomok Hadijah bin Ibi dan juga yang lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini berkat inayah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan, dinasehati, kumpul kita ini bukan hanya sekedar mendoakan para amwat, mereka yang telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak menjadikan itu nasihat bagi kita. Walaupun pada awal-awalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan hal seperti ini, dikhawatirkan terdapat ada padanya kemusyrikan. Berapa banyak orang datang berziarah, berkunjung kepada makam-makam yang berkeramat, makam-makam yang tua, yang sedia kalanya bukan bermunajat mendoakan kepada orang-orang yang telah mendahulunya. Disebabkan orang yang mati itu mereka sangat butuh pada doa-doa orang yang hidup, karena mereka bagaikan orang yang tenggelam, minta syafaat, minta kebaikan daripada orang yang hidup. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia memerintahkan untuk berziarah, bukan hanya manfaat kebaikan kepada mereka yang telah kembali di alam barzakh, dan juga kita yang hidup. Ada satu nasihat, suatu saat juga kita akan dikunjungi seperti ini. Kalau waktu saat kita hidup rajin ziarah, tapi kalau nggak rajin, nanti kalau mati dibiarin, dipendam dalam tanah. Ini saya lihat tuh daftarnya kurang lebih ada 160 yang tercatat. Kalau yang mewakil dari keluarganya 2 aja nih, nggak muat tempatnya. Ya, padahal itu kakeknya semuanya rata-rata. Yang mewakili 2 aja, kali 160, 360. Ini banyak karena disubsidi. Yang 2 yang akhir ya, kalau nggak disubsidi udah kering ini semuanya. Ya, diwakilin 160 kali 2 yang ziarah itu udah 300 lebih, udah 320. Ini kagak muat kalau misalnya anaknya, cucunya, mantunya ikut lagi, mungkin pasang tenda sampai jalanan sih stop. Dia kagak muat. Saya yakin, saya baca nih satu-satu tuh, lihat tuh namanya masing-masing. Kalau ada orang tuanya yang waktu saat indah wafati, pada waktu saat wafat, anak cucunya pada nangis, nggak rela tuh orang tuanya mati, saudaranya, keluarganya, tapi sekarang mereka pada kagak datang. Ya, nanti begitu juga, ini orang baik yang kita kunjungi, yang ziarah. Apalagi nanti kalau kita mati, jangan mengharap orang yang hidup berziarah kepada kita, doain kita. Makanya oleh karena itu perjuangan kita nanti di akhirat tergantung amal kita sekarang. Nggak bisa ngandelin orang yang hidup. Buktinya sekarang. Buktinya sekarang. Kita dibiarkan. Bahkan waktu saat kita mati, mereka nangis sedih semuanya. Mereka langsung keluarga bagi-bagi tugas. Manggil tukang kuburan, supaya gali kuburan. Orang tua kita dipendam, saudara kita dipendam. Kita sendiri nggak mau gali kuburannya. Kita sendiri kagak mau mandiin, panggil orang. Gua bayar, bapak gua tuh kuburin, mandiin. Udah begitu digotong ke dalam tanah, rumahnya gak dikasih bawa, semua asetnya ditinggalin. Udah begitu dipendam, anaknya lagi yang nanggapin. Sini, bapak gua pendam. Yang tadi pada nangis, udah itu diinjak-injak lagi. Berasa kayak nih? Kan lu gak berasa kebangetan? Udah mati sehari, 2 hari, 7 hari, bolehlah masih ingat sama bapaknya. Udah sebulan, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai sekarang ini ada yang kuburan bapaknya di mana nggak tahu. Ya, ada di kuburan bapaknya nggak tahu di mana tuh. Apalagi kalau di Kober di sana loh. Kalau di sini sih agak mendingan dikit. Ini di Kober ada yang nyasar. Di wajib doa udah capek-capek selesai hari lu ngapain? Gue ziarah, bapak gue, bukan di situ, no, bapak lu sono. Wa alla insani illa ma sa'a. Karena setiap orang itu nanti mendapatkan apa
yang dikerjain. Ya. Kalau ada tuh anak, keluarga, saudara, bini, laki ngomong, bang, saya sekata sehidup semati, bohong. Ya. Udah mati cuma ditangisin doang. Walaupun bagaimana tuh sayangnya itu istri sama suami kalau udah mati dilupain. Nangis, ya Allah, lupa, nggak ada lagi nih. Abang pertama ini udah orang yang baik, peduli, perhatian sama keluarga. Udah nggak lagi nih abang. Ya Allah, kenapa kok abang tinggal bukan ayah duluan? Tuh minta dia mati duluan. Dia nangis disebut untuk kebaikan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nggak taunya tiba-tiba ada wanita lagi bawa anak nangis lagi. Ditanya lo siapa? Nah ini anaknya juga, memang dasar lo laki lo, kurang ajar. Lo nggak jawab. Udah mati aja dikeselin, langsung berbalik. Pada waktu saat kita mati boleh orang sedih, boleh orang peduli sama kita doain, tapi udah kesonanya dilupain. Kita nggak bisa ngandelin kecuali itu amal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka ada tradisi sunnah yang dilakukan oleh orang tua kita di setiap bulan Rawah, bulan Sya'ban. Ini pada rawahan supaya nanti kita ingat ya bulan puasa kita nih lagi kesempatan Allah bikin panen nih. Ya kalau yang nanam, ya. Kalau yang nanam, kalau yang berbuat, yang beramal, kalau kagak ya tetap aja bangkrut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kita hidup ini ka'abir sabil, cuma sebentar, bagaikan orang musafir, istazallah, cuma hanya singgah sebentar, terus kembali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ilaina turja'un, kata Allah. Nanti suatu saat kamu pada pulang, pada waktu saat minha khalaqnakum, dari tanah ini, di dalam tanah, dari dalam tanah ini, dari tanah kita dibuat. Wa minha nu'idukum, dan ke dalam tanah dikembalikan. Wa nukhrijukum taratan ukhra, pada waktu saat lagi nanti minha, dari tanah juga nanti kita dikeluarkan yaumul mahsyar wa bu'thira man fil qubur, dikeluarkan lagi nanti di mahsyar, dikumpul, dihisab, kita punya amal dan satu dengan yang lain yang mempertanggungjawabkan terhadap amal apa yang dikerjakan. Maka oleh karena itu sekarang ini kita lagi hidup, lagi buat cerita nih mau gimana nanti nasib kita di alam barzakh, ya. Mau hiasi, mau keindahan, mau nikmat di surga, mau nikmat di alam barzakh, tergantung amal kita nih sekalian. Al Quran dia dapat menerangi kekufuran kita. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dan Allah bentukkan dengan sesuatu yang menemani kita, yang menyenangkan. Kalau daripada itu amal soleh. Kalau maksiat, kalau keburukan, dosa, nanti Allah temankan dengan sesuatu yang menyiksa kita di akhirat. Terutama pada waktu saat kita masuk ke alam barzakh, wa huwa awwal manzil min manazilil akhirah. Maka banyak pelajaran yang kita dapati daripada ziarah di mana ini makbarah, yang mudah-mudahan daripada keluarga besar ini makbarah. Kita ingatkan lagi, kita doakan yang belum hadir, yang belum ingat, yang belum tahu. Ya suatu saat walaupun bagaimana, suatu saat nanti kita anterin kemari nih. Ini yang nggak ziarah nanti suatu saat kita anterin kemari, kita pendem. Paham nggak? Ya. Dulu pernah ada orang di mana itu datang ke tempat kita pesantren, numpang pengen disolatin karena mau pulang kampung, ya, karena mau pulang kampung. Dia dari Jakarta itu, dia merantau di sini, pas sudah mati masuk pesantren. Kalau Pak Ustadz doa ini sebelum saya buat jenazah ini ke kampung saya, tolong minta disolatin, didoain. Ya saya orang minta berhajat, saya laksanakan, saya sholatkan, suruh minta tausiahnya, nasihatnya, saya ngomongin. Saya terima kasih bapak-bapak di keluarga almarhum telah mempercayakan saya untuk menyolatkan dan mendoakan. Saya kira ini bulan akhirnya masuk juga ke pesantren. Saya ngarepnya lagi hidupnya, bisa berkali-kali ini udah mati. Yang habis ini dibawa pulang. Nggak ada orang masuk ke masjid, ke musola, cuma matinya doang. Lagi hidup, masjid dekat, musola dekat, majelis taklim kagak masuk. Nanti kalau udah mati baru dimasukin, baru perlu. Al-Quran baru pengen kita perlu, Ramadan kita perlu, amal kita perlu. Waktu saat kita hidup kita tinggal itu semuanya. Kita lebih senang kita cari apa yang kita tinggalin. Rumahnya dibagusin, kendaraannya dibagusin, usahanya digedein, mati. Nggak dibawa semuanya. Ngaji kita, zikir kita, silaturahmi kita, berbuat baik sama orang, nggak ada sama sekali, nol. Nah itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya,
fa asbaha hasiman tadruhu riyah. Maka pagi-pagi ini orang yang udah nanam tuh petani, waktu saat musim tanam selama 3 bulan setengah, lalu itu padi, pada waktu saat besok fa asbaha hasiman, dilihat itu hasil panen enggak ada, sudah dimakan hama, sudah dicuri, sudah kena banjir, sudah kena ini, kena wabah dan lain sebagainya. Itu dikatakan tazruhur riyah, ada badai angin, ada badai banjir yang menghabiskan itu. Badai kematian itu adalah yang paling dahsyat. Kalau kita ini dikatakan dunia maslahatul akhirah, sekarang kita lagi pada nanam. Nanti kalau kita mati namanya itu adalah riyahul maut. Nanti ada badai waktu saat kita mati. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika. Apa yang bermanfaat, yang akan kekal, yang kalau kita mati itu masih ke bawah. Al baqiyatus salihat, dari macam zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan termasuk ini kita hadir ini ke makbarah, kita baca yasin, bukan memberikan faedah manfaat kepada amwat saja, yang mati juga ini kita. Ya kalau nggak begitu pagi-pagi mungkin kita lagi bengong. Ya, kita dituntun aja rame-rame zikir, kadang-kadang masih malas. Ya, nungguin dari awal la ilaha illallah, campur sama ngantuk, di ujungnya la ilaha illallah cuma 2 kali. Cuma dua kali, apalagi sengaja aja sendiri mau zikir. Ya, anehnya pas lagi ya, udah terakhir dibangun. Ya orang khutbah Jumat, alhamdulillah mulai start dong. Bismillahirrahmanirrahim wa a'udzu. Alhamdulillah. Tapi luar biasa setan pada waktu saat Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, bangun. Enggak kelewatan. Pas benar itu. Ini kalau nggak ada rekayasa setan ikut serta di perbuatan iblis, nggak mungkin terjadi demikian. Kalau orang habis tidur lagi Jumatan, kok tidur lagi sholat Jumat, kan aneh. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita doakan semua yang disebutkan, para arwah yang tercatat dan juga yang nggak tercatat, yang kita niatkan kehadiran kita ini dalam hati kedua orang tua kita semuanya nih, Allah gembirakan pada hari ini. Dia senang dilihat tuh anak gua datang. Ponakan gua datang, mantu gua datang, tetangga gua datang. Ya si anak mana itu? Ya, yang dapat warisan gedean kok gak datang? Ditanya itu si anak tuh, giliran duit diperebut, gua ini kagak disiarain, dicari. Makanya lau ta'lamu ma'alamu la tabalahmu. Kalau ada di antara mereka yang mendapatkan kesenangan itu yang luar biasa, rahmatul mu'minin, kesenangan bagi orang mukmin kematian itu. Tapi kalau bagi mereka yang diazab, Rasul SAW liris kejadiannya ini yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, sehingga mereka berkata, orang-orang yang diazab di alam kubur, wa ta'lamuna ma'alamu la tabalahmu. Kalau seandainya kau diperlihatkan mengalami apa yang Allah telah berikan azab kepadamu saat ini, kau akan menggigil, kau akan gemetar, dan kau akan ketakutan. Dan saking dahsyatnya kau ketakutan sehingga merontokkan kamu punya daging. Karena hebatnya itu azab daripada itu kubur. Allah tutupkan al-satar ini semuanya, apa yang dia nama makbarah. Ini adalah merupakan rahmat supaya kita agak leluasa menikmati ini hidup, tapi jangan lupa selalu cari bekal buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuh orang-orang tua kita nih, ingatin tuh wajahnya dulu. Haji Udin ya, Haji Abdul Rasid, saya kan punya tetangga tuh, ingatin abah dulu. Gimana tuh Fatimah, Haji Muhammad Toha, ingatin tuh dulu. Ya Haji Sayyu, juga termasuk saya nih semuanya, Haji Rahmat, Haji Romli, ingatin dulu semuanya. Kita ingatin tuh orang tua kita dulu, yang kita nangis, kita nyusahin dulu satu hidup. Ya, kadang-kadang kita bohong, itu habis pulang milik dagangan, duitnya lupa taruh di meja, kita ambil. Ya, kita ingat, kita disuruh beri alat, kita catut. Ya, pernah kayak begitu tuh, gigi ketawa aja gigi, disuruh jaga warung ya, nggak setor semuanya. Ini maksud saya, itu kita ingat banyak dosa-dosa kita, tapi dia kagak marah, dia senang. Kita mau berkawin ini kan dibiayain, ya, dipikirin tuh investasi aset buat dia. Kalau dia mati tuh anak-anaknya pada nggak terlantar. Tapi kadang kita apa balasannya nih? Datang aja ogah, dia ada doain aja tuh ogah. Oleh karena itu nanti gimana nih nasib kita nih? Orang tua kita yang baik model begini aja nggak diurusin, apalagi nanti kita. Jangan harapin anak cucu mantu nanti ya peduli sama kita. Sekarang kita bekal yang dicari sebanyak-banyak.
Urusannya nanti kalau saya mati, gue udah mau bantu, nggak ada. Gue udah punya bekal banyak, udah enak. Oleh karena itu marilah sama-sama kita hidupkan kembali macam ini ziarah, macam ini majelis. Karena kita beruntung di lingkungan yang mana ahlu sunnah wal jamaah. Kita pertahankan, kita berikan pendidikan pelajaran-pelajaran secara menyeluruh merata di tengah masyarakat, hidupkan. Dan kalau ada isu-isu miring ini udah hantam aja, udah kita lawan aja. Ya, karena itu nggak akan jadi baik, nggak akan bermanfaat buat kita. Supaya tradisi orang tua yang telah dilakukan seperti ini kita pertahankan. Mungkin itu saja. Dan doa udah cukup apa yang disampaikan oleh Kiai Mahfuz Thayyib dan juga qiraah kita dan juga langsung daripada beberapa keluarga yang sudah menghantamkan di rumah itu masing-masing. Dititipkan kepada kita ini pada pagi hari ini untuk didoakan untuk khatam Qur'annya, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dan kita baca Fatihah sekali lagi dan niatkan yang belum disebutkan, yang sudah disebutkan, nama kedua orang tuanya, saudarinya, guru-gurunya. Mudah-mudahan Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yataghashsha bi rahmah. Wa inna Allah yaghfiru dzunubana wa yasturu yubana wa yughnisu muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yubarik lana bi Sya'ban wa yuballighna Ramadan wa yaj'alna mimman shama imanan wa ihtisaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.